Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana nih kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini masih kita lakukan secara daring karena mengingat keadaan yang masih belum membaik pada saat ini. Namun, kalian harus tetap semangat ya walaupun pembelajaran yang kita lakukan secara daring. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu statistika. Nah, untuk bagian pertama pada bab baru ini kita akan mempelajari tentang analisis data. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, kalian dapat membaca data dari distribusi data yang telah diberikan. Kedua, kalian dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Ketiga, kalian dapat membuat kesimpulan dari data yang telah disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram. Nah, sekarang kita mengingat kembali pembelajaran pada kelas 7. Nah, pada kelas 7, kalian telah mempelajari terkait dengan penyajian data. Nah, ada apa saja sih bentuk-bentuk penyajian data yang telah kalian pelajari pada kelas 7? Pertama, penyajian data yang disajikan dalam diagram batang. Kedua, dalam diagram lingkaran. Dan yang terakhir, dalam diagram garis. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal pertama. Di sini terdapat diagram garis yang menyatakan data banyak siswa kelas 8 SMPN 10. Nah, dari tahun 2015 sampai 2021. Di sini terdapat permasalahan banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2015 adalah sebanyak 60% dari total siswa pada tahun tersebut. Kemudian, banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2020 itu sebanyak 50% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, di sini pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2015 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2020? Nah, sekarang kita selesaikan yuk permasalahan pada contoh 1 ini. Nah, sekarang seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut, dari informasi yang ada pada soal tersebut. Nah, karena di sini yang ditanya itu banyak siswa pada tahun 2015, apakah lebih banyak dibanding pada tahun 2020, maka yang dapat kita ketahui itu banyak siswa pada tahun 2015 dan 2020 yang dapat kita lihat pada diagram garis tersebut. Nah, sekarang dapat kita tulis bahwa banyak siswa pada tahun 2015 itu sebanyak 120 siswa dan pada tahun 2020 itu sebanyak 180 siswa. Oleh karena itu sekarang kita jawab bahwa di sini kan diketahui juga bahwa banyak siswa perempuan kelas 9 itu pada tahun 2015 sebanyak 60% dari total siswa tersebut kan. Nah, maka dapat kita tulis atau kita cari banyak siswa kelas 9 tersebut pada tahun 2015 sebagai berikut, yaitu 60/100 dikali total pada tahun 2015. Jadi, banyak siswa pada kelas 9 tahun 2015 itu sebanyak 72 siswa. Kemudian, untuk banyak siswa kelas 9 pada tahun 2020 di sini diketahui 55% dari total siswa. Nah, jadi dapat kita tulis di sini 55%, 55/100 kita kalikan dengan 180. Jadi banyak siswa pada kelas 9 tersebut sebanyak 66 siswa. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2015 itu lebih banyak dibandingkan pada tahun 2020. Jadi pada pertanyaan ini dapat kita simpulkan sebagai berikut, di mana pada tahun 2015 itu terdapat 72 siswa perempuan dan sedangkan untuk tahun 2020 itu sebanyak 66 siswa perempuan. Jadi pada tahun 2015 itu lebih banyak dibanding pada tahun 2020.
Nah, selanjutnya untuk contoh kedua di sini terdapat diagram batang. Nah, diagram batang ini memberikan informasi terkait dengan banyak anak pada tiap-tiap keluarga di lingkungan pada RT 5 RW 1 di Kelurahan Sukajadi. Nah, yang ditanyakan dari diagram batang tersebut di sini pertama, berapakah jumlah keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2? Dan yang kedua, berapa persentase keluarga yang tidak memiliki anak? Nah, sekarang langsung kita jawab saja untuk pertanyaan pertama, yaitu terkait berapa jumlah keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2. Nah, berarti sekarang kita lihat informasi dari diagram batang tersebut, kita dapat membacanya dari yang memiliki banyak anak 3 sampai 5. Nah, dapat diketahui dari informasi pada diagram batang tersebut, terdapat 9 keluarga yang mempunyai 3 anak. Dan untuk yang mempunyai 4 anak itu terdapat 4 keluarga, sedangkan 5 anak itu terdapat 2 keluarga. Jadi, dapat kita cari atau dapat kita hitung jumlah keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 yaitu sebagai berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 15 keluarga yang memiliki anak lebih dari 2. Nah, untuk selanjutnya itu sekarang persentase keluarga yang tidak mempunyai anak. Sekarang kita baca dulu nih di sini. Di sini yang tidak mempunyai anak itu terdapat 6 keluarga. Nah, untuk mencarinya itu sebagai berikut. Jadi banyak keluarga yang tidak mempunyai anak itu per total banyak keluarga ini kalian 100%. Nah, sekarang kalian hitung masing-masing dari yang mempunyai anak 1, 2, 3, 4, dan 5, bahkan sampai yang tidak mempunyai anak. Nah, jadi ternyata terdapat 39 keluarga yang ada pada Kelurahan Sukajadi tersebut. Jadi, untuk mencari presentasi keluarga yang tidak mempunyai anak itu dapat kita cari sebagai berikut. Jadi, 6/39 kali 100%. Dimana hasilnya itu 15,38%. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa persentase keluarga yang tidak mempunyai anak di Kelurahan Sukajadi itu sebesar 15,38%. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan ketiga pada contoh ketiga ini. Di sini terdapat diagram lingkaran yang menunjukkan data file pada flash disk. Nah, diagram lingkaran tersebut menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Nana yang berkapasitas 8 GB, setara dengan 8.000 MB. Nah, di sini flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, matematika, dan data lainnya. Nah, di sini jika Nana ingin menambahkan file data pada bahan ajar baru yang berkapasitas 750 MB, kira-kira apakah kapasitas flash disk milik Nana masih mencukupi? Sekarang kita bahas ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa kapasitas kosong berdasarkan keterangan yang ada pada diagram lingkaran tersebut itu sebanyak 10%. Nah, kapasitas flash disk milik Nana itu kan sebesar 8 GB atau setara dengan 8.000 MB. Jadi dapat kita cari bahwa besarnya kapasitas kosong pada data flash disk itu sebagai berikut, yaitu 10/100 kita kalikan dengan 8.000. Jadi di sini hasilnya 800 MB. Jadi diketahui bahwa kapasitas kosong pada flash disk tersebut itu sebesar 800 MB. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa kapasitas flash disk milik Nana itu masih mencukupi apabila ditambahkan file data bahan ajar yang baru, ya kan? Dimana file bahan ajar yang baru itu berkapasitas 750. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa kapasitas flash disk Nana itu masih cukup apabila ditambah dengan file baru.
Nah, ternyata pembelajaran kita pada statistika bagian pertama ini terkait dengan analisis data sampai sini ya. Semoga informasi yang telah kakak sampaikan dapat kalian mengerti, dan semoga apa yang telah kalian pelajari pada hari ini juga dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya.